Nabi Muhammad SAW lahir dari keluarga termulia di kalangan bangsa Arab. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling mulia di kalangan Quraisy, keturunan anak cucu Bani Hashim. Suku Quraisy adalah kabilah Arab yang terhormat. Oleh karena kemuliaan martabat nenek moyang Nabi SAW di tengah kabilah Quraisy, mereka tidak pernah menganggap Nabi SAW sebagai orang asing. Sekalipun seringkali mereka tidak mengakuinya dan tidak merasa memilikinya. Itu terjadi karena memang garis keturunan beliau jelas sekali. Kemuliaan seorang pendakwa merupakan daya tarik bagi masyarakat. Biasanya masyarakat akan menyepelekan sosok pendakwa yang berasal dan dibesarkan dalam suasana kehidupan yang tidak hormat atau dari keturunan biasa. Jika kelemahan itu tidak ada pada seorang pendakwa, berarti tertutup celah yang dapat membuat orang menyepelekannya. Namun, jika orang-orang masih ada yang menyepelekan dakwah yang di bawahnya, berarti itu adalah alasan yang dibuat atau dicari untuk diri mereka sendiri. Alkisah Raja Heraklius pun menanyakan nasab Nabi kepada Abu Sofyan. Ketika Abu Sofyan datang ke istananya untuk menyampaikan surat dari Nabi SAW yang berisi ajakan untuk masuk Islam. Bagaimana penduduk nasab Nabi SAW di kalangan kalian? Tanya Heraklius. Abu Sofyan pun menjawab, Muhammad itu berasal dari keturunan yang sangat terhormat di kalangan kami. Lalu Heraklius menjelaskan maksud pertanyaannya. Saya tidak menanyakan kepadamu perihal nasab Muhammad ini, bukan karena tidak tahu sama sekali. Sejak semula saya sudah mengira ia dari keturunan yang mulia. Ingatlah, Tuhan sudah memilih orang yang mulia di kalangan masyarakatnya untuk jadikan Rasul dan selalu dari keturunan yang terhormat pula. Memang benar agama Islam tidak mengukur amal perbuatan seseorang berdasarkan pada kemuliaan nasabnya. Namun, berkumpulnya kemuliaan nasab dan kemuliaan perbuatan pada diri sendiri tentulah lebih memungkinkan baginya menduduki tempat yang lebih tinggi dan mendekatkan kepada kesuksesan daripada orang yang tidak memiliki kedua hal tersebut. Muhammad kecil adalah anak yatim piatu. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat ketika ia baru berusia 2 bulan. Dalam kandungan ibundanya 6 tahun wafat pula ibundanya. Dengan demikian, sejak kecil Nabi SAW telah merasakan kepahitan hidup tanpa kasih sayang ayah bundanya. Selanjutnya, beliau dipelihara kakeknya, Abdul Muthalib, yang wafat waktu Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Kemudian, beliau diasuh oleh pamannya, Abu Thalib, hingga dewasa. Fakta ini disebutkan dalam Al-Quran surat Ad-Duha 93 ayat 6. Kepiatuan Muhammad kecil membuatnya tumbuh menghayati benar-benar fakta kemanusiaan, penuh kasih sayang pada anak yatim, orang yang menderita dan teraniaya. Perasaan kemanusiaan ini tidak akan mencapai kadar yang tinggi jika tidak pernah merasakan penderitaan seperti yang dirasakan anak yatim, orang miskin, dan fakir. Selama 4 tahun, di masa kanak-kanaknya, beliau hidup di padang pasir dalam asuhan keluarga Bani Sa'ad. Dengan alam seperti itu, Nabi Muhammad SAW tumbuh berkembang dan tubuh yang kuat, stamina yang prima, lisan yang fasih, pikiran yang cerdas, dan mahir berkuda. Kehidupan seseorang di lingkungan yang lebih alami dan jauh dari kesemrautan merupakan salah satu unsur kejernihan dan kekuatan pikiran, fisik, jiwa, dan urusan dalam pikiran. Oleh karena itu, terpilihnya bangsa Arab yang serampak. Tetapi hal ini karena pada saat itu jika mereka dibandingkan dengan bangsa lain, maka bangsa Arab termasuk bangsa yang paling bersih jiwanya, cara berpikirnya, dan akhlaknya. Mereka lebih ulet dalam menghadapi peperangan demi dakwah dan sebenarnya risalah Islam ke seantero dunia. Sejak anak-anak, Muhammad kecil dikenal sebagai anak yang cerdas dan memiliki bakat yang menjadi orang yang besar di kemudian hari. Sehingga semua orang yang merasa sayang kepada beliau. Kakeknya tidak pernah memperkenalkan kepada Nabi Muhammad SAW duduk di tempat duduknya. Namun, jika Nabi Muhammad SAW yang duduk di tempat itu, sang kakek tidak pernah mengusir atau memarahinya. Jika ada pamannya yang mengusir, kakeknya akan membela dengan kata-kata, biarkanlah cucu-cucuku duduk di sana, sebab dia memiliki sesuatu yang agung.